Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini mungkin termasuk hadis yang masyhur, termasuk hadis yang terkenal, yang sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah atau di majelis-majelis ilmu selama bulan Ramadan. Hadis yang sebetulnya berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini disebut sebagai hadis qudsi. Hadis yang berasal dari firman Allah dan kemudian redaksinya disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni Adam lahu yudha'afu al-hasanatu bi asyrati amthaliha ila 700 dhifin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal dari anak Adam adalah untuknya, dan setiap amal tersebut akan dicatat sebagai kebaikan, dan kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jadi Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, semua ibadah kita, salat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, tilawah Quran kita, zikir kita, berbakti kita kepada orang tua, segala macam kebaikan yang kita lakukan akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Menjadi berapa? Menjadi 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Illa siyam, kecuali yang tidak Allah lipat gandakan pahalanya adalah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, yang langsung akan membalas. Jadi ikhwatal iman rahimahullah, ibadah puasa, ibadah saum itu tidak Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat, tidak. Berapa banyak pahala dari ibadah saum, maka pahala dari ibadah saum tidak terhingga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pembalasan dari ibadah saum itu dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka pahala dari ibadah saum ini tidak terbatas. Fa innahu li wa ana ajzi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa ibadah saum ini demikian khusus? Pahalanya tak tertandingkan dengan pahala ibadah yang lain. Maka jawaban dari pertanyaan ini bisa kita temukan dalam lanjutan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, ia tinggalkan syahwatnya dan makannya untuk keagunganku, kata Allah. Atau dalam riwayat yang lain, Allah berfirman, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu ibtigha'a mardati. Ia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untuk mengharapkan keridhaan. Jadi ikhwatan iman rahimahullah, ibadah saum ini menjadi istimewa karena di dalam ibadah saum ini kita diajarkan
untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan. Meninggalkan ini merupakan bagian dari taqarrub kita, upaya kita mendekat kepada Allah, dan seringkali bentuk ibadah yang merupakan meninggalkan ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Karenanya kita sering melihat ada fenomena yang anomali, fenomena yang aneh di tengah-tengah kita. Misalnya ada orang rajin sholat tapi maksiatnya tetap jalan. Kalau dulu orang sebutnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada orang rajin umrah dan haji tapi korupsinya nggak berhenti. Ada orang rajin membantu fakir miskin, anak yatim, membantu masjid, membantu pesantren, tapi bisnisnya itu adalah bisnis yang haram. Usahanya dari tipu menipu, dari syubhat, dari haram, dan dia mengira apabila dia banyak bersedekah maka usahanya itu menjadi bersih gitu. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima satu amal kecuali bersumber dari sesuatu yang baik. Jadi kita sering melihat ada fenomena yang mengherankan. Ada orang rajin melakukan ketaatan tapi tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka inilah yang diajarkan dalam saum di bulan Ramadan. Kita diajarkan untuk meninggalkan, bahkan meninggalkan sesuatu yang sebetulnya halal. Di luar bulan Ramadan kita boleh makan, minum, berhubungan dengan istri kita boleh. Tapi di bulan Ramadan, di siang harinya kita tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang ingin saya tekankan, ingin saya ingatkan kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita sesungguhnya ada satu kaidah emas, satu kaidah kehidupan yang hendaknya selalu kita ingat, kita tanamkan dalam hati kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Satu kaidah yang kata para ulama, man taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadallahu khairan minhu, maka Allah Ta'ala pasti akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Kaidah ini sesungguhnya berasal dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini kata Syekh Suhaib Al-Arnaud merupakan hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan seorang Arab Badui. Dan Nabi kemudian menggenggam tangan orang Arab Badui ini, dan kemudian Nabi berkata, hai lelaki, maukah engkau aku ajarkan satu ilmu yang Allah ajarkan kepada? Kata lelaki ini, tentu saja aku mau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tada syai'an intiqa Allah illa a'taqa Allahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena engkau bertakwa kepada Allah, kecuali pasti Allah akan ganti, Allah akan berikan kepadamu sesuatu dari yang lebih baik dari apa yang kau tinggalkan itu. Ini kaidah emas dalam kehidupan kita. Mampukah kita untuk meninggalkan sesuatu? Dalam hadis ini Nabi sebutkan sesuatu, bukan hanya yang haram. Kalau yang haram sudah pasti harus kita tinggalkan. Tapi Nabi menyebutnya sesuatu umum, bukan hanya yang haram, tapi juga yang makruh, tapi juga mungkin yang mubah. Ada sesuatu yang mubah bagi kita, boleh bagi kita istirahat di rumah hari ini. Tapi malam hari ini kita memilih, kita datang ke masjid ini di waktu yang terbaik, di malam Jumat pertama di bulan Ramadan. Kita datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini. Kita tinggalkan hal yang mubah, istirahat di rumah. Kita datang ke tempat ini, maka yakinlah Allah akan ganti hadirnya kita di tempat ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kadang ada orang yang tidak mampu untuk meninggalkan, bahkan meninggalkan sesuatu yang haram.
Ada orang yang khawatir meninggalkan sesuatu yang haram itu akan merugikan dirinya. Ada seseorang misalnya yang bisnisnya sudah macam-macam, ada syubhat di situ, ada gharar di situ, ada tipu menipu di situ, ada riba di situ. Tapi dia nggak berani meninggalkan bisnis itu. Karena apa? Karena dia berkata, hari ini jangankan cari yang halal, yang haram aja susah, Ustaz. Ada orang misalnya hari ini masih melakukan maksiat, dia selingkuh dengan perempuan, dia berzina, dan kemudian ketika ditanya, kenapa engkau masih juga selingkuh, masih juga berzina, maka kemudian dia berkata, saya selingkuh karena istri saya nggak bisa melayani saya dengan baik. Maka ada orang-orang yang ketika melakukan maksiat, dia membuat excuse, membuat alasan kenapa maksiat itu dia lakukan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita tidak mampu meninggalkan maksiat, setidak-tidaknya jangan buat alasan. Kita ini adalah abna'u Adam, anak keturunannya Adam alaihissalam. Kita bukan abna'u iblis, bukan anak keturunannya iblis. Ayah kita Adam alaihissalam dulu pernah melakukan kesalahan, dan ketika Allah tegur, maka Adam alaihissalam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayah kita Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya iblis pernah melakukan kesalahan, dan ketika ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa kata iblis? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Dia buat alasan ketika dia melanggar apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita ini anak-anaknya Adam, bukan anak-anaknya iblis. Maka seandainya kita belum mampu meninggalkan kemaksiatan yang mungkin masih menjerat kehidupan kita, setidak-tidaknya kita ngaku, kita i'tiraf, kita insyaf, kita ngaku, kita mengakui bahwa ini merupakan kesalahan. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur dan tulus. Apalagi di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan kita dari jerat kemaksiatan. Ikhwatal iman rahimakumullah, yakinlah sekali lagi, tidaklah kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali pasti Allah akan ganti. Dan kaidah ini bukan kaidah angan-angan, ini kaidah kehidupan yang sudah terbukti, dibuktikan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan ada seorang ulama, Dr. Abdurrahman Al-Hazimi, dia menulis satu kitab. Judul kitabnya adalah sebagaimana kaidah tadi yang kita pelajari, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairu minhu. Dia menulis kitab, judulnya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dalam kitab tersebut dia tulis puluhan kisah orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lalu Allah ganti dengan yang lebih baik. Di antaranya adalah kisah yang disebut sebagai kisah paling indah di dalam Al-Quran. Kisah siapa? Kisah dari seorang nabi yang nasabnya paling baik, paling indah. Kisah Nabiullah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai seorang yang saleh, seorang yang baik. Tapi tak pernah kita dapati di dalam surat Yusuf bagaimana cara ibadahnya Nabi Yusuf, bagaimana cara sholatnya, cara saumnya, cara hajinya, tidak. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia mampu meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia mampu meninggalkan godaan seorang perempuan dzatu mansabin wa jamalin, perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, dan kemudian dia berkata, inni akhafullah, maka Allah ganti ibadah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf berupa ibadah meninggalkan tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berikan kepadanya ilmu, Allah berikan kepadanya kekayaan, berikan kepadanya kekuasaan, bahkan Allah pertemukan kembali kepada keluarganya. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan kisah umat manusia sepanjang sejarah akan kita temui orang-orang yang pernah meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jangan takut, jangan khawatir. Kadang ada juga orang khawatir, Ustaz, saya kalau nggak bisa
bisnis di tempat ini, bagaimana nanti rezeki saya? Demi Allah, rezeki kita tak akan pernah tertukar. Kalau Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa takdir kita akan memperoleh 1 triliun dalam hidup kita, maka 1 triliun itu tidak akan pernah pindah kepada orang yang lain. Ada orang korupsi, dia dapat 1 triliun. Maka kalau dia mampu bersabar, dia melakukan ketaatan pada Allah, dia akan dapat juga 1 triliun itu dengan cara yang halal. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita tak akan pernah meleset. Bahkan apabila kita meninggalkan yang haram tersebut karena Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Bukan hanya dikasih uang 1 triliun, tapi juga diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.